membaca dokumentasi Java ya di Oracle-nya ya, jenis-jenis exception ya. Jadi ini pewarisannya ya. Jadi bapaknya itu adalah throwable. Nah, throwable ini kemudian di-extend oleh error dan exception. Nah, yang di atas, nah ini yang saya kasih warna hijau, merah aja lah. Ini yang segini, ini jangan gede-gede ya. Yang segini, nah ini disebut sebagai unchecked exception tadi ya. Jadi yang nggak bisa bisa diapa-apain lagi nih ya. Nah, tadi ya, misalnya ya tadi nih error ya, ada virtual machine error. Wah ini kita nggak bisa ngapa-ngapain nih kalau sudah virtual machine error ya. AWT error tuh nanti kalau GUI ya, ini abstract window toolkit, tapi nanti Anda belajar GUI ya nanti. Ada stack overflow ya, misalnya tadi stack memorinya udah kepenuhan ya. Jadi sudah habis gitu ya di memorinya. Atau memory error, nah ini yang tadi heap-nya, di heap-nya udah habis gitu ya. Jadi belum sempat kehapus sama garbage collection. Jadi hati-hati juga kalau Anda terlalu banyak bikin objek. Makanya nanti belajar pattern ya, desain pattern bagaimana objek itu jangan sampai dibuat secara sporadis gitu ya. Nah ini kalau yang sudah menemuin ini ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Programnya udah mati saja. Tapi yang kita bisa tangani yang sering muncul ya, yang ini di bawah nih, yang hijau ya. Nah ini yang hijau ya, ini istilahnya tadi check exception ya. Ini check exception ya. Jadi ini yang istilahnya yang bisa kita tangani tadi dengan try dan catch ya. Dengan try dan catch. Kalau Anda malas ya udah exception saja cukup. Tadi ya di method catch-nya ya, di block catch-nya. IO exception yang sering muncul ya. IO exception ini biasanya terkait input output ya. Misalnya baca ke file ya, ini ya. File not found exception, atau yang ini filenya sudah kebaca ya, jadi tidak ada lagi konten di file itu ya. Nah itu banyak. Kalau yang runtime exception seperti arithmetic exception ya, contohnya pembagian 0 ya, 1 dibagi 0 kan ada yang bilang tak terhingga, ada yang bilang tak terdefinisikan ya. Nah itu misalnya arithmetic exception. Null pointer misalnya objeknya belum diinstansiasi misalnya ya, belum pakai new, tiba-tiba dipanggil metodenya, biasanya null pointer exception ya. Index of bound exception tadi ya, kelebihan array, kelebihan data yang mau dimasukin ke dalam array yang terbatas tadi jumlahnya. Nah inilah keluarga dari throwable ya, karena ini kan inheritance sebenarnya. Ini 72 ya. Nanti saya share kelebihan ya. Oke, ini ya. Jadi yang harus Anda pahami biasanya di sini. Yang sering muncul di ujian sertifikasi yang ini aja, ya, yang merah dan hijau ini kalau Anda mau ngambil ujian sertifikasi ya. Terus apa lagi ya? Apa yang mau saya bahas lagi ya? Jadi ini yang merah dan yang hijau itu yang umum ya, sering terjadi lah ya di program-program Java gitu ya. Kemudian kalau memang Anda tidak mau pakai tries, nah saya sharing lagi yang ininya ya, yang Eclipse. Aduh, ada tukang tahu ya. Mengganggu konsentrasi saja. Inilah work from home ya. Oke ya, sudah kelihatan ya.
Kalau misalnya Anda malas, misalnya pakai trace, jangan khawatir, Anda bisa di sini ya. Public, misalnya, void, contoh ini, access to database, misalnya. Access to file lah misalnya ya. Access to file. Jadi kita ingin baca file, tapi nanti kita baca file pertemuan setelah UTS ya. Bagaimana kita menulis dan membaca to file. Nah, ini kebanyakan pakai try catch ya. Akses ke file. Kalau emang Anda sudah malas pakai try dan catch, boleh tadi pakai call mechanism ya, bisa jadi throws gitu ya. Pakai throw gitu ya. Pakai throws, pakai S ya. Apa nih? Misalnya end of file exception. Boleh di sini. Ya, end of file exception. Koma bisa banyak. Bisa IO exception. Tulis aja di situ. Nah, ini nggak usah pakai try, karena dia otomatis kalau ada kesalahan di throw end of file exception. Tapi ya konsekuensinya bakal kayak gini nanti outputnya nih. Bahkan ada kayak gini gitu ya. Tapi program tetap jalan, tidak mati ya. Nah, ini tapi nanti outputnya ada seperti itu. Nah, ini kan berarti belum diimport ya. IO exception pakai nggak pakai C ya, exception ya. Ini ya. Sebentar. Tadi apa ya? IO exception, end of file exception, coba. End of file exception ini benar ya? End of file exception pakai C. Kok tidak mau diimport ya? Oh, ada ya, import. Java IO nih contohnya ya. Nanti kalau bermain-main IO ya. Kemudian yang IO exception pakai C ya. Pakai C, jangan lupa import. Nah, kalau Anda malas gini ya sudah. Gitu ya. Anda udah bikin aja nih di sini ya. Akses ke file gitu ya. Nggak usah pakai trace. Tanpa block try dan catch. Ini aman. Ya. Silakan di situ ya. Kalau Anda malas pakai try dan catch. Tapi the best practice sih try dan catch ya, supaya kita kalau ada error, kita bisa tangani di sini ya. Bisa ditangani di situ. Kemudian terkait dengan pewarisan ya. Ini terkait dengan pewarisan. Ini boleh satu lah ya, jangan banyak-banyak nih. Satu saja misalnya. File exception. Misalnya ini terkait pewarisan. Atau ya terkait pewarisan juga lah. Tadi kan Anda sudah belajar bahwa turunan-turunan ya. Jadi turunan-turunan itu Anda harus pahami gitu ya. Nah, yang ini saya sharing lagi lah. Ya sudah, saya sharingnya full screen aja. Your entire screen. Oke ya, kalau entire full screen. Jadi yang Anda pelajari tadi ini harus hafal nih, minimal nih yang hafal tuh exception, anaknya IO exception, anaknya end of file exception. Kalau ingin ujian sertifikasi ya. Kalau ujian sertifikasi biasanya akses ini ya, anak-anaknya, keluarganya ini yang sering keluar ya, atau yang di atas. Jadi ini yang dihafal, yang lain sih, nah tinggal buka dokumentasinya ya. Nah biasanya sering bertanya, nanti ada yang pertanyaan di sertifikasi itu kalau mengoverride ini gimana, gitu ya. Atau sebelum ke sana, catch-nya bisa banyak nggak? Bisa ya, catch-nya bisa banyak. Misalnya di sini ada catch lagi. Catch misalnya end of file exception. Misalnya EOF. Ya. Nah, bisa ya. Ini ada apa error? Belum di import ya.